Oke, saya Erik Budi Rahayu akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Yang akan saya bahas di sini yaitu model humanistik. Model humanistik dikembangkan oleh para ahli humanistik. Model humanistik adalah kurikulum yang mengikuti pendidikan pribadi atau aliran pendidikan pribadi. Berdasarkan konsep pendidikan pribadi atau personalist education oleh John Dewey yang disebut dengan progressive education dan Cici Risau yang menyebutnya dengan romantic education. Konsep ini atau konsep aliran pendidikan pribadi ini, siswa diutamakan atau konsep ini mengutamakan siswa sebagai subjek yang menjadi pusat utama kegiatan pendidikan karena pada diri siswa terdapat sejumlah potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang sendiri atau dikembangkan. Berpegang pada konsep aliran pendidikan pribadi, di sini pendidik berpegang pada konsep Gestalt yang artinya atau konsep Gestalt ini adalah seorang anak merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Manusia yang utuh diarahkan dalam pendidikan yang bukan saja dari segi fisik dan intelektual, melainkan juga dari segi sosial dan afektif yang meliputi emosi, sikap, perasaan, nilai, dan lain sebagainya. Humanistik terhadap kurikulum. Jadi kurikulum adalah sesuatu yang dapat menunjang perkembangan anak dalam aspek kepribadiannya. Dilihat dari proses, kurikulum humanistik mampu memenuhi kebutuhan individu untuk mencapai integritas perkembangan dalam menuju aktualisasi perwujudan diri. Yang saya jelaskan tadi bahwa model humanistik menekankan pada peranan siswa. Jadi di sini bukan saja siswa yang berperan, tetapi juga ada guru yang juga berperan dalam model humanistik ini. Adapun peran guru yang diharapkan yaitu meliputi 1. Mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif, menghormati individu peserta didik, tampil alamiah, otentik, dan tidak dibuat-buat. Fungsi kurikulum menurut para humanistik yaitu menyediakan pengalaman dan pengetahuan berharga untuk membantu dalam memperlancar perkembangan peserta didik atau pribadi murid. Adapun tujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Hubungan emosional antara guru dan murid harus terjalin secara baik atau dengan baik. Dalam evaluasi kurikulum humanistik ini berbeda dengan model yang lain karena dengan model kurikulum humanistik ini lebih mengutamakan proses daripada hasil dan juga tidak ada kriteria pencapaiannya. 3 aliran dalam metode humanistik. Yang pertama pendidikan konfluen, yang kedua kritikisme radikal, dan yang ketiga mistisisme modern. Pendidikan konfluen menekankan pada keutuhan pribadi, yaitu individu harus merespon secara utuh baik dari segi pikiran, perasaan, maupun tindakan terhadap kesatuan yang menyeluruh dari lingkungan tersebut. Ciri utama dari pendidikan konfluen yaitu partisipasi, integrasi, relevasi, pribadi anak, dan juga tujuan. Dalam kritikisme radikal pendidikan sebagai upaya untuk membantu anak menemukan dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki dan menciptakan situasi yang memungkinkan anak berkembang secara optimal. Kritikisme radikal sendiri berkembang dari aliran naturalisme dan juga romantisme. Mistisisme modern menekankan latihan dan pengembangan kepekaan perasaan, kehalusan, budi pekerti melalui scientific training, yoga, meditasi, dan juga lain. Sesuai dengan pengertiannya tadi, adapun ciri-ciri kurikulum humanistik yaitu peserta didik adalah subjek atau pemeran utama, pendidik berperan menyediakan fasilitas yang mendukung kelancaran perkembangan peserta didik, isi bahan ajaran dipilih sesuai minat dan kebutuhan peserta didik, kurikulum disusun fleksibel memperhatikan karakteristik dan kecepatan perkembangan peserta didik, proses pengajaran menekankan aktivitas siswa, terutama aktivitas psikis atau rohani, pengajaran menggunakan metode inquiry discovery, pemecahan masalah, penghayatan, dan juga pengembangan nilai-nilai. Setiap metode atau pendekatan pastinya mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Adapun kelemahan dari kurikulum humanistik adalah
Yang pertama, keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individual peserta didik. Yang kedua, pada kenyataan di setiap program terdapat keseragaman peserta didik, meskipun kurikulum ini menekankan pada individu peserta didik, kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, prinsip-prinsip psikologis yang ada kurang terhubungkan. Dan kelebihan dari kurikulum humanistik ini adalah cocok diterapkan untuk materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauannya sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara tanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Selanjutnya yaitu model teknologis. Istilah teknologis yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan sistem dalam memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Model teknologis ini bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu. Model ini juga bertolak dari prinsip efisiensi dalam pemilihan materi program dan prinsip efektivitas dalam pemilihan materi program sehingga menjadikan lulusan ini mampu melaksanakan tugas dengan sempurna. Sehingga pengembangan kurikulum menggunakan pendekatan sistem ini atau menggunakan pendekatan model teknologis ini dimulai dari perumusan tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan tujuan dirumuskan alat untuk mengukur keberhasilan pencapaiannya. Selanjutnya dirumuskan bahan-bahan pelajaran dan kegiatan apa yang perlu dilakukan seperti metode dan alat yang dipandang dapat mengantarkan siswa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kurikulum teknologis adalah kurikulum yang penekanannya pada kompetensi. Kalau model kurikulum humanistik tadi penekanannya pada siswa, dengan model teknologis ini penekanannya pada kompetensi. Artinya, pengembangan dan penggunaan alat dan media pengajaran bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi bersatu dengan program pengajaran dan ditujukan pada penguasaan kompetensi tertentu. Adapun beberapa kriteria yang dipegang oleh kurikulum teknologis yaitu prosedur pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan oleh pengembangan kurikulum yang lain, dan hasil pengembangan terutama yang berbentuk modal adalah yang bisa dicoba ulang dan hendaknya memberikan hasil yang sama. Teknologi memandang kurikulum sebagai proses teknologi untuk menghasilkan kebutuhan tenaga yang mampu membuat keputusan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan juga teori. Penerapan teknologi dalam pendidikan khususnya kurikulum meliputi dua bentuk, yakni bentuk perangkat lunak atau software dan juga perangkat keras atau hardware. Perangkat lunak software disebut juga dengan teknologi sistem. Di sini atau perangkat lunak ini menekankan pada penggunaan alat-alat teknologis yang menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Sedangkan perangkat lunak hardware disebut juga dengan teknologi alat atau tools teknologi, di mana bentuk ini menekankan pada penyusunan program pengajaran atau rencana pelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem. Adapun ciri-ciri kurikulum teknologis yaitu yang pertama, tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi, yaitu dirumuskan dalam bentuk perilaku, hasil belajar yang dapat diukur. Yang kedua, metode pengajaran bersifat individual. Yang ketiga, organisasi bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramus demikian rupa sehingga mendukung penguasaan sesuatu kompetensi. Dan yang keempat, yaitu evaluasi dilakukan kapan saja. Di sini fungsi evaluasi antara lain sebagai umpan balik bagi siswa dalam menyampaikan penyempurnaan penguasaan suatu satuan pengajaran atau formatif, bagi program semester atau sumatif, serta bagi guru dan pengembang kurikulum, di mana bentuk evaluasi umumnya objektif tes. Sama halnya dengan model humanistik itu tadi, model teknologis juga memiliki beberapa kelemahan dan juga kelebihan. Adapun kelemahan kurikulum teknologis yaitu kemampuan model ini terbatas untuk mengajarkan bahan ajar yang kompleks atau membutuhkan penguasaan tingkat tinggi seperti analisis dan juga evaluasi. Yang kedua, model ini sukar untuk dapat melayani bakat-bakat siswa belajar dengan metode-metode khusus. Selain itu juga sulit mengembangkan domain afektif siswa. Adapun kelebihan kurikulum teknologis yaitu program pengajaran teknologis sangat menekankan efisiensi dan efektivitas.
serta tingkat kepenguasaan siswa dalam standar konvensional jauh lebih tinggi dibandingkan model-model lainnya. Apalagi jika dengan program yang lebih struktur, seperti pengajaran dan video yang dilengkapi dengan sistem umpan balik dan bimbingan teratur, dapat mempercepat dan juga meningkatkan penguasaan siswa.